Selamat tahun baru Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mencoba memberikan buah pikiran mengenai Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya pernah membuat video juga di YouTube tentang teks itu. Namun kali ini dengan tema yang berbeda. Kalau waktu itu temanya adalah Yesus mengenalmu, kali ini temanya adalah Yesus anak Allah dan Raja. Nah, saudara, sebelum mendengarkan buah pikiran ini, silakan baca dulu nats itu karena saya tidak bacakan lagi. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan atau Alkitab kita ini bersifat progresif. Progresif itu artinya makin lama makin jelas, makin lama makin terbuka. Apalagi kalau kita membacanya secara utuh, ya, misalnya ya, secara sederhana saja. Satu teks yang kita baca itu misalnya Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Alangkah lebih baiknya kalau kita membaca Yohanes pasal 1 itu secara utuh dari awal sampai selesai. Dan bukan hanya itu, mari kita juga membaca ayat-ayat sesudahnya ataupun sebelumnya, sehingga itu membuat kita bisa memahami lebih lengkap dan lebih utuh sebuah teks yang kita akan sajikan kepada jemaat. Nah, yang kedua, kita perlu tahu juga bahwa di dalam Injil Yohanes ini memang banyak gelar atau banyak semacam nama diberikan kepada Yesus itu. Apakah itu oleh penulis Injil Yohanes sendiri, apakah itu oleh Yohanes Sang Pembaptis yang memberi kesaksian tentang siapa Yesus, kemudian juga apakah itu mengenai para murid atau rasul-rasul yang lain yang juga memberikan kesaksian atau memberikan kesimpulan setelah mereka mengamati siapa Yesus ini lalu menyematkan sesuatu kepada Yesus itu. Misalnya ya, kita melihat bahwa sang penulis itu sendiri menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah dan dia juga adalah Allah dan dia juga adalah pencipta ya, karena tidak ada sesuatu yang ada ini kalau bukan karena diciptakan oleh dia. Jadi dia firman, dia Allah, dia pencipta, juga dia adalah terang. Ya, itu kita baca misalnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Di situ informasi tentang nama-nama itu ataupun sematan yang diberikan kepadanya di poin-poin itu. Dan juga dia disebut sebagai manusia ya. Yohanes pasal 1 ayat 14 ya, manusia. Jadi firman yang menjadi manusia. Lalu dia juga disebut sebagai anak tunggal Allah. Yohanes pasal 1 ayat 18. Dia juga disebut sebagai anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29. Dia juga disebut sebagai anak Allah. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 34. Dan juga dia disebut sebagai rabi. Dia juga disebut sebagai Mesias. Dia juga disebut sebagai raja. Nah, saudara, itu memperkaya kita ya, mengenal siapa Yesus, baik itu dari laporan penulis maupun rekan-rekannya, para pelayan Tuhan yang lain yang memberikan gelar ataupun nama bagi Yesus Kristus ini. Nah, selanjutnya kita melihat secara khusus di sini percakapan antara Yesus dengan Natanael. Nah, di situ kita bisa melihat kejelasan khususnya tentang posisi Yesus sebagai anak Allah ini. Anak Allah dalam artiannya bukan seperti manusia, bahwa kalau kita sebagai manusia kan ada laki-laki atau ada ayah dan ada ibu lalu mereka punya anak. Nah, di dalam kealahan ini modelnya bukan seperti itu. Ya, membedakan antara Bapa dengan Yesus Kristus itu, maka dia disebut sebagai anak Allah. Anak Allah artinya seseorang yang berfungsi dan bertugas untuk patut kepada Bapa. Jadi membedakan pribadinya dia dengan Bapa. Karena memang ajaran teologinya kita ya, khususnya gereja-gereja reformasi mengakui tentang Allah Tritunggal. Beda dengan ajaran-ajaran gereja-gereja lain yang tidak mengakui Tritunggal. Misalnya itu Oneness, Pentakostalisme, ataupun misalnya Sabelianisme, ataupun misalnya Saksi Yehova, ataupun Arianisme dan sebagainya.
Ya, jadi kita yang gereja-gereja Protestan atau gereja-gereja reformasi, nah kita mengakui Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda, tetapi satu di dalam esensinya. Nah, jadi Yesus ini sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu disebut sebagai anak Allah. Bukan berarti bahwa dia langsung diperanakkan oleh Allah, tapi dia punya posisi sebagai anak yang tunduk pada perintah Bapa. Di situ sebenarnya arahnya, letaknya. Nah, dia sebagai anak itu melakukan segala sesuatu ketika dia diutus ke dalam dunia ini untuk berinkarnasi menjadi manusia. Semua apa yang dilakukannya itu dia tunduk sepenuhnya pada Bapa. Nah, termasuk dengan apa yang kita lihat ya, yang disajikan kepada kita melalui tulisan Yohanes ini, yaitu bagaimana dia bertemu dengan Natanael. Nah, Natanael ini sebelum bertemu dengan Yesus, dia sudah dikenal oleh Yesus. Kita tahu itu nanti ya. Ketika Filipus berkata kepada Natanael, ya, misalnya Filipus bertemu dengan Natanael ayat 45 ya, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Nah, sebelum bertemu dengan Yesus, Filipus mengajak Natanael ini untuk menemukan Yesus atau bertemu dengan Yesus. Dan Filipus bersaksi, ini loh, Yesus ini adalah yang diceritakan oleh Musa, yang dibicarakan oleh Musa, baik itu di dalam Taurat juga, bahkan mungkin para nabi. Ya, para nabi dalam perjanjian lama, dalam pikiran Filipus, itu semua pembicaraan-pembicaraan para nabi dalam perjanjian lama itu mengerucut pada pribadi orang ini, Yesus yang dari Nazaret ini. Nah, Natanael sebagai seorang Israel yang sejati, Israel yang kokoh dengan pendiriannya tentang dia sebagai umat Allah, sebagai bangsa yang terpilih, dia sudah mengerti atau di dalam pikirannya itu sudah terbangun satu buah pikiran bahwa ya segala sesuatu itu berpusat di Yerusalem. Ya, karena kisahnya kan kerajaan Israel itu di awal kan utuh satu adanya. Tetapi dalam sejarah itu pernah terjadi ya, di masa Yerobeam dan Rehabeam, kerajaan itu pecah. Ya, jadi kerajaan itu pecah menjadi dua bagian, 10 suku ke utara, dan tinggallah di Yerusalem dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Jadi seakan-akan semua pusat daripada ataupun misalnya sentral daripada Israel yang sesungguhnya itu di Yerusalem atau di wilayah daripada kedua suku yang tertinggal itu ya, atau Yudea ya, di situ di wilayah Yerusalem. Tetapi Yesus yang dikatakan oleh Filipus ini adalah seseorang yang dibicarakan oleh Musa dalam perjanjian lama atau Taurat ataupun para nabi dalam perjanjian lama, itu datang dari Nazaret. Natanael langsung memberikan bantahan. Mungkinkah sesuatu yang baik itu muncul dari Nazaret? Karena teologinya atau pikirannya sudah terbangun mengenai sesuatu yang baik itu mestinya dari ruang lingkup kerajaan atau dari wilayah Yerusalem, karena di sana ada bait sucinya yang dibangun oleh Salomo, di sana ada takhta kerajaan Yehuda dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia melontarkan kalimat itu, dan Yesus kenal dengan Natanael meskipun belum bertemu dengan dia. Jadi kita bisa melihat di sini ya, Natanael dari satu sisi dia belum bertemu dengan Yesus dan dia sudah memberikan penilaian tentang keraguannya pada pernyataan Filipus. Dia mengatakan, mungkinkah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus akhirnya, maka ayat 47, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ini kalimat ini sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara menunjukkan kepada kita siapa Yesus ini.
Dia belum bertemu dengan Natanael, tapi dia sudah tahu siapa Natanael. Itu kan mata rohani, itu kan dia punya sisi keilahian, sehingga dia bisa mengenal seseorang meskipun dia belum mengenal secara face to face orang tersebut. Jadi dia tahu sampai kepada kedalaman jiwa. Berarti dia bukan hanya manusia biasa, dia pasti ilahi. Dan mengerucut pada apa yang menjadi tema kita, dia anak Allah. Dia dari surga, dia kekal. Dia adalah Allah yang berkuasa, dia adalah pencipta pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Dan dia tahu seluk-beluk kehidupan setiap manusia. Natanael itu diketahui oleh Yesus secara jelas, dikenal oleh Yesus secara tuntas. Kamu benar Israel yang sejati. Itu yang dikatakan oleh Yesus ya. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya apa? Apa yang ada di dalam Natanael tidak bisa dia sembunyikan. Dia harus ungkapkan itu bahwa memang tidak ada yang baik dari Nazaret di dalam pikirannya, dalam keraguan-raguannya, dalam skeptisismenya terhadap Yesus ini. Nggak ada yang baik dari Nazaret. Dan Yesus memberi penilaian kepada dia bahwa kamu memang Israel yang sejati, nggak ada kepalsuan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu cermati, itulah yang kamu ungkapkan. Ya, jadi memang dia ragu, dia tidak bisa menyembunyikan keraguannya bahwa tidak ada yang baik dari Nazaret. Dan Yesus justru menghargai keraguannya itu. Ya, jadi saudara, dalam percakapan itu Yesus sebenarnya sedang menghadirkan sesuatu yang berbeda ya. Natanael meragukan siapa Yesus, Yesus menunjukkan keyakinan, kepastian tentang siapa Natanael. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Natanael meragukan, Yesus justru memastikan, memberikan, meyakinkan Natanael tentang dirinya. Ya, jadi Yesus sangat luar biasa memberikan tanggapan dari pernyataan Natanael di situ ya. Nah, bahkan kalimat Yesus selanjutnya itu membongkar cara berpikir si Natanael ini dengan secara ekstrimnya. Kenapa? Karena dia melanjutkan di situ. Ya, kita lihat misalnya. Setelah dia katakan, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka respons daripada Natanael memberikan kembali sebuah pertanyaan. Apa yang dikatakannya di sana? Saya baca ya. Ayat 48. Bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau mengenal aku? Ya, jadi Yesus sebenarnya sedang ditantang oleh Natanael di sini untuk menunjukkan siapa dirinya. Siapa engkau? Aku meragukan bahwa tidak ada yang baik dari Nazaret. Nah, sekarang justru saya melihat sesuatu yang di atas, yang baik justru. Ya, iluhannya nabalihud menel hada ubah isoba kira-kira Natanael dia lonya hadis dibaga merubah Nazaret. Tapi setelah ifa ema vai vehidenya Yesus keriso aboto badu de Natanael dia bahwa ini hada ana rupanya tengah sekedar level baik, tapi dia punya kemampuan di atas rata-rata, di atas manusia biasa. Kenapa dia tahu aku siapa? Bahkan meiwal dengan Yesus Kristus, waktu Yesus menyatakan hal itu kepadanya, misalnya di dalam ayat 48 tadi, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Itu gue kaget. Natanael makin kaget. Dari mana ceritanya? Aku belum melihat dia secara fisik. Aku belum melihat dia bahwa dia sudah melihat aku. Tetapi kenapa dia tahu aku? Jadi dia yang ragu dijawab oleh Yesus sendiri. Natanael, gak usah ragu. Gak usah ragu. Benar bahwa Anda jujur tentang keraguanmu tentang aku. Tapi aku sekarang menunjukkan kepadamu ini loh. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang dirinya di situ kan. Meskipun dia tidak menjawab secara verbal perkataan Natanael atau pertanyaan Natanael ketika dia berkata, bagaimana engkau mengenal aku?
Sebenarnya dalam pertanyaan Natanael itu kan Yesus kan punya kesempatan untuk menjelaskan siapa dirinya. Oh, aku ini dari surga, aku ini anak Allah, aku ini begini, aku ini datang ke dalam dunia melakukan penebusan untuk mengasihi engkau supaya engkau tidak terhukum, supaya engkau boleh menikmati keselamatan. Dia kan punya itu misalnya ya. Dia punya kesempatan, dia punya juga modal untuk berbicara tentang siapa dirinya. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus tidak lakukan itu. Ya, dia mau bahwa orang-orang ini di dalam kedalaman jiwanya, di dalam pengertian yang utuh dan benar, mereka harus melihat Yesus dari mata hatinya mereka. Ini orang bukan manusia biasa ini. Ini orang bukan sembarang manusia. Dia tahu keberadaan saya, dia tahu relung hati saya, dia tahu esensi keberadaan manusiawinya saya. Jadi sebenarnya hal itu yang tercetus dalam pikiran Natanael setelah dia menyampaikan lontaran-lontaran pertanyaan kepada Yesus ini. Nah, selanjutnya, setelah dia mendengarkannya perkataan Yesus waktu Yesus katakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu Natanael itu menjawab, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ada 3 gelar sekaligus di situ. Setelah percakapan itu, Natanael memberikan gelar kepada Yesus sebagai Rabi, sebagai anak Allah, dan sebagai Raja Israel. Ini luar biasa ya saudara. Jadi kalau ada orang bertanya, kapan Yesus bilang bahwa dia adalah Allah? Kapan Yesus bilang bahwa dia adalah Raja? Kapan Yesus bilang bahwa dia adalah Guru? Ini pengakuan-pengakuan ini kan. Dan Yesus tidak memberikan perbantahan. Yesus tidak meralat pernyataan Natanael. Natanael, kamu jangan ngomong-ngomong gitu dong. Aku kan manusia biasa aja. Nah, ini membantah ya orang-orang yang mengklaim Yesus sebagai manusia biasa saja. Ya, karena di luar sana kan banyak orang itu untuk menyerang iman Kristen, mereka mengungkapkan sesuatu dengan modal yang berseberangan dengan itu. Saya kasih contoh misalnya. Yesus ini dia punya 2 natur. Dia adalah Allah, sungguh-sungguh Allah dari surga. Dia juga adalah manusia karena dia sudah berinkarnasi. Tetapi banyak orang itu mencoba menyerang iman Kristen itu. Mereka mengatakan bahwa bagaimana mungkin dia Allah dengan memberikan pernyataan-pernyataan tentang kemanusiaannya. Ya. Jadi bisa dimengerti ya maksud saya saudara-saudara. Atoni adalah serang lamani bang tinggal lo balangi hana daun bere niha iya. Ya, manga iya. Mere iya. Haba tola to bali lo balangi da. Jadi lelah singgung, mereka tidak menyinggung tentang kealahan Yesus. Nah, dari waktu begini bahwa kita membaca secara utuh, maka kita akan mengerti secara baik juga laporan daripada para penulis Alkitab itu. Siapa Yesus ini sebenarnya? Jadi dia bukan hanya manusia biasa. Ya, dia bukan hanya manusia. Dan dia juga bukan hanya Allah. Dia manusia dan dia juga Allah, atau dia Allah 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Dan khusus dalam teks kita ini sedang kita bicarakan tentang posisinya dia sebagai anak Allah. Anak Allah. Nah, Natanael itu yang memiliki pikiran yang seperti itu ya, itu menegaskan atau kembali mengesahkan apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-34. Ya, saya bacakan ya ayat 34, pengakuan Yohanes Pembaptis itu ya. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Yohanes Sang Pembaptis sudah mencetuskan isu itu bahwa Yesus anak Allah. Kembali ditegaskan oleh Natanael. Jadi Yohanes Pembaptis dengan Natanael itu belum bicara ya, belum kompromi atau belum berdiskusi lalu mereka memberikan penilaian yang sama bahwa dia adalah anak Allah. Tapi secara alami dengan kuasa Allah Roh Kudus menghadirkan kebenaran dalam diri orang-orang ini, baik kepada Yohanes Pembaptis maupun kepada Natanael, mereka mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Dan Yesus tidak meralat. Sekali lagi, Yesus tidak pernah meralat itu. Meskipun itu diungkapkan di depan matanya.
Itu artinya apa? Berarti dia menyetujui dong. Dia mengesahkan dong. Ya. Dia menyatakan bahwa itu benar. Kalau salah, tentunya dia tegur, Natanael, jangan ungkapkan seperti itu. Aku bukan anak Allah. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Berarti dia mengesahkan, dia menyetujui. Dia memberikan rekomendasi pada pernyataan itu bahwa itu adalah benar. Jadi si mandana iya ya, ira talifus. Nah, yang terakhir, kita juga melihat ya, Yesus menjawab ayat 50, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia. Yesus sendiri memberikan pernyataan tentang dirinya, dia adalah anak manusia. Manusia yang sejati, maksudnya dia keturunan manusia. Hanya dia bukan seperti kita. Kalau kita, ya, kita ini dilahirkan karena ada papa dan mama kita. Yesus tidak seperti itu. Dia lahir oleh kuasa Roh Kudus dengan memakai rahimnya Maria. Nah, setelah pernyataannya kepada Natanael itu bahwa, berarti Natanael, kamu sekarang percaya karena aku telah mengatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara sebelum kita bertemu. Baru engkau takjub, baru engkau percaya. Tapi Yesus katakan, hari ini, sekarang ini, kamu akan melihat yang lebih besar lagi untuk menyatakan kepadamu bahwa, memastikan dalam hatimu bahwa aku ini adalah benar anak Allah. Kamu akan diyakinkan dengan itu. Apa itu? Yaitu dia menyinggung di situ. Kamu akan melihat, ya, langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, ini sebenarnya ada korelasinya dengan apa yang terjadi dalam mimpinya Yakub ya. Di dalam Kejadian pasal 28. Ketika Yakub melihat ada tangga yang dibangun dari bumi ke langit, dan dia melihat di situ katanya ada malaikat turun naik gitu ya. Apa artinya ini? Sebenarnya waktu itu Yakub ini hanya memimpikan hal itu dalam mimpinya ya. Di Betel itu ya, di Betel ya, Betel. Betel itu maksudnya Bait El, artinya rumahnya Tuhan. Jadi Yakub memberikan tempat itu, berarti di sini ada Tuhan, di tempat ini ada Tuhan, di bumi ini ada Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan hanya transenden jauh di sana, bukan hanya di langit. Jadi Yesus mengklaim ini, perkataannya dalam ayat 51 itu sekarang sedang mengonfirmasi apa mimpinya Yakub. Bahwa Natanael, mimpi nenek moyang kita Yakub, sekarang itu terjadi, terpenuhi dengan apa? Dengan kehadiranku ini. Ya, jadi itu sebenarnya di situ analisanya begitu ya. Kalau Yakub dulu hanya memimpikan itu, malaikat itu turun naik dari langit ke bumi, ya. Sekarang engkau sendiri akan melihat itu, fakta itu bahwa sekarang ada di hadapanmu. Ya. Jadi ini sekarang sedang membangun teologi yang baru bagi Natanael ya. Pernyataan Yesus ini sedang membangun sebuah